Oke, coba dipikirin apa coba hubungannya strategi marketing paling aneh di internet sama, cara kita cuci muka. Kedengarannya jauh banget ya kan? Nah, hari ini kita bakal nyambungin dua dunia yang kayaknya nggak mungkin bersatu. Dunianya Aldi Taher yang serba viral dan penuh kekacauan, dengan dunia skincare pria yang penuh sains. Aneh? Mungkin. Tapi percaya deh, nanti di akhir semuanya bakal masuk akal. Nah, semuanya berawal dari sini. Satu kalimat promosi burger yang jujur aja ngelanggar semua aturan tata bahasa. Gak ada spasi, gak ada titik koma, terus di-spam di mana-mana. Ini sih bukan promosi lagi, ini udah kayak mantra. Tapi anehnya, berhasil. Pertanyaannya, kok bisa sih? Yuk kita mulai bedah fenomena marketing langit ini. Apakah semua yang dilakuin Aldi Taher itu benar-benar acak dan kacau? Atau jangan-jangan ada metode jenius di balik semua kegilaannya? Mari kita cari tahu. Jadi, siapa sih Aldi Taher ini sebenarnya? Gampangnya, anggap aja dia itu seorang seniman yang jago banget curi perhatian. Mulai dari bikin lagu buat siapa aja yang lagi viral, sampai tiba-tiba nyemplung ke politik. Aksinya itu selalu nggak ketebak, bikin bingung, tapi satu hal yang pasti, semua orang jadi nengok ke dia. Promosi burger tanpa spasi itu cuma puncaknya aja loh. Coba lihat daftarnya ini. Mau nyalon jadi presiden Amerika, jadi caleg dari dua partai sekaligus, sampai mendoakan kompetitornya biar sukses, ini tuh bukan lagi acak, tapi udah jadi pola. Pola ketidakteraturan yang justru konsisten. Disitulah seninya. Terus, apa rahasia di balik semua ini? Ternyata jawabannya sesimpel ini, everything is fine. Di tengah semua kekacauan yang dia ciptain, filosofinya itu justru soal kepasrahan. Lakuin aja, hasilnya serahin. Ini bukan cuma slogan, tapi sebuah mindset yang jadi bahan bakar buat semua aksinya. Oke, kita balik lagi ke kalimat promosi Alice Burger yang ajaib tadi. Kalau kita coba bedah lebih dalam, sebenarnya ada nggak sih struktur atau logika marketing di dalamnya? Coba kita lihat. Dan yang bikin kaget, menurut Aldi Taher sendiri, ada logikanya. Coba deh perhatiin. Cempaka putih, itu buat nunjukin lokasi. Rotinya lembut, itu ngajak kita ngebayangin. Dagingnya juicy-lucy, itu deskripsi produk. Terus bagian yang paling random, mahal ini Rizky Febian, itu ternyata buat asosiasi, biar orang ingat nama-nama terkenal. Dan ditutup sama call to action yang jelas. Bisa pesan online. Aneh banget. Tapi apakah ini sebuah metode? Luar biasanya, iya. Nah, dari sini kita bakal lompat sedikit. Dari kepercayaan diri Aldi Taher yang bisa dibilang luar biasa, kita bakal sambungin ke sesuatu yang lebih personal buat kita semua, perawatan diri. Tunggu, mungkin kalian mikir, apa coba hubungannya marketing burger viral sama cuci muka? Pertanyaan bagus, jawabannya ada di satu kata kunci yang sama, kepercayaan diri. Jadi gini, menurut Aldi Taher, percaya diri itu bukan cuma dari dalam. Merawat fisik atau titipan Tuhan, katanya, itu pilar penting lainnya. Mindset everything is fine dari dalam itu kuat, tapi bakal jauh lebih kokoh kalau kita juga ngerasa nyaman dan fine sama penampilan kita dari luar. Keduanya saling melengkapi. Oke, buat ngobrolin pilar yang dari luar ini, kita bakal masuk ke sisi ilmiahnya, berdasarkan penjelasan dari Dr. Richard. Yuk kita bedah sains dasar di balik perawatan kulit, dan kenapa ini penting, khususnya buat para pria. Penting banget buat kita tahu, kulit pria itu secara biologis emang beda dari kulit wanita. Bisa dilihat di sini, kita produksi minyak lebih banyak, struktur kulit kita lebih tebal, dan kelenjar minyaknya juga lebih banyak. Artinya apa? Ya artinya kita lebih gampang kena masalah, kayak jerawat atau kusam. Makanya perawatannya juga butuh pendekatan yang beda. Nih faktanya, kulit pria itu rata-rata 1,5 kali lebih tebal dari kulit wanita. Ini bukan cuma angka ya, ketebalan ini bikin produk skincare biasa jadi lebih susah nyerap. Makanya, produk yang emang dibikin khusus buat pria biasanya punya formula yang lebih nampol buat nembus lapisan kulit kita. Nah, ini fakta penting yang sering banget salah kaprah. Kita seringnya nyalahin debu atau polusi kalau muka lagi berminyak parah. Padahal menurut Dr. Richard, 60% penyebabnya itu justru dari dalam, alias genetik. Faktor luar kayak polusi itu cuma bikin makin parah aja. Jadi solusinya bukan cuma ngebersihin, tapi juga ngebantu ngontrol dari dalam. Terus, harus mulai dari mana? Ribet nggak sih? Tenang, nggak sama sekali. Kata Dr. Richard, cukup mulai dari 3 langkah dasar ini aja. Pagi, cuci muka, terus pakai sunscreen. Malam, habis seharian aktivitas, pakai moisturizer buat ngunci kelembapan. Simpel kan? 3 langkah doang, semua orang juga bisa.
Pas milih produknya, coba deh cari bahan-bahan aktif kayak gini. Niacinamide, ini jagoan buat ngontrol minyak dan bikin kulit cerah. Licorice extract, ini buat bantu nyamarin bekas-bekas jerawat. Dan yang paling penting, cari produk yang konsepnya gentle power. Artinya, ngebersihinnya efektif tapi nggak bikin kulit jadi kering ketarik atau iritasi. Oke, soal sunscreen nih. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain. Kita semua tahu sunscreen itu wajib, tapi takaran yang benar-benar pas biar efektif itu seberapa banyak sih? Jawabannya gampang banget. Ingat aja aturan 2 jari. Tinggal tuang sunscreen di sepanjang jari telunjuk dan jari tengah kamu. Nah, segitu tuh takaran ideal buat ngelindungin seluruh wajah dan leher. Gampang kan buat diingat? Oke, kita udah menjelajahi 2 dunia yang beda banget. Sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari marketing langitnya Aldi Taher dan ilmu dasar skincare? Coba kita lihat tabel ini. Pendekatan Aldi Taher itu dari dalam, fokusnya ke mindset, spontan, dan pasrah. Hasilnya jadi unik dan viral. Di sisi lain, skincare itu pendekatannya dari luar, fokusnya ke aksi nyata, konsisten, dan rutin. Hasilnya kulit sehat dan terawat. Kelihatannya beda banget kan, tapi tujuannya sama, ngebawa kita ke perasaan fine dan nyaman jadi diri sendiri. Dan kutipan dari Aldi Taher ini kayaknya jadi penutup yang pas banget. Karena sempurna di surga bang, di sini fine aja. Ini kayak pengingat buat kita semua. Di tengah tekanan buat jadi sempurna, bisa merasa baik-baik aja dengan diri kita sendiri, itu udah sebuah kemenangan besar. Jadi, apa pelajaran utamanya? Mungkin kuncinya cuma satu, jadi otentik. Entah itu dengan cara berekspresi sebebas-bebasnya kayak Aldi Taher, atau dengan cara merawat diri kita secara konsisten. Karena pada akhirnya, dua-duanya adalah bentuk kejujuran sama diri sendiri. Gimana menurut kalian?